Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PT SAS Internasional yang beranggotakan saya, Monica Natalia, kemudian Tiffany Chandra, dan juga Angela Carla. Pada video kali ini kami akan menjelaskan penerapan ISO 14001-2015, lebih tepatnya di klausul 5.2 tentang kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh PT SAS Internasional. Untuk yang pertama adalah profil perusahaan PT SAS Internasional. PT SAS Internasional didirikan pada tahun 1986 yang bergerak di bidang industri sektor minyak dan gas. Kemudian kantor dari PT SAS Internasional ini terdapat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dalam menghadapi tantangan perusahaan yang semakin ketat atau dengan persaingan yang semakin ketat, PT SAS Internasional ini telah mengambil langkah strategis dengan menerapkan standar ISO 14001 yang merujuk pada sistem manajemen lingkungan atau SML, dan standar ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan dari aktivitas operasional bertujuan untuk memastikan bahwa bisnisnya ini memberikan dampak yang positif kepada lingkungan. Isi klausul 5.2 ini ada 5. Manajemen puncak harus menetapkan, melaksanakan, dan memelihara kebijakan lingkungan dalam yang cakupan ditentukan dalam sistem manajemen lingkungan. Untuk yang pertama, sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi termasuk sifat, skala, dan dampak lingkungan dari kegiatan produk atau layanannya. Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan organisasi. Yang ketiga, mencakup komitmen untuk melindungi lingkungan, termasuk pencegahan polusi dan komitmen, khususnya yang relevan dengan konteks organisasi. Untuk yang keempat, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Dan yang terakhir, mencakup komitmen untuk peningkatan secara terus-menerus dari sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Terdapat beberapa penerapan ISO 14001 klausul 5.2 pada PT SAS Internasional. Yang pertama yaitu penerapan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dengan Health Safety Environment Policy yang terdiri atas penetapan tujuan untuk mencapai nol kecelakaan dan pencegahan polusi, komitmen manajemen, komunikasi efektif, dan pelatihan untuk perlindungan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan karyawan serta masyarakat, akuntabilitas manajemen garis terkait K3 dan kontribusi individu semua karyawan, pengakuan dari seluruh karyawan dan kontraktor bahwa keselamatan dan perlindungan lingkungan merupakan syarat pekerjaan, dan mereka bertanggung jawab atas keselamatan diri dan orang di sekitarnya. Integrasi pertimbangan K3 termasuk identifikasi, pengendalian risiko serta dampak ke dalam keputusan, rencana, dan operasi. Lalu yang terakhir, kepatuhan dengan peraturan, regulasi, dan standar industri yang berlaku. Lalu juga terdapat pencegahan pencemaran dan peningkatan berkelanjutan pada PT SAS Internasional. Kebijakan lingkungan PT SAS Internasional menekankan pencegahan pencemaran dan peningkatan berkelanjutan dalam sistem manajemen lingkungan. Dengan langkah-langkah proaktif, perusahaan berusaha mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan mendorong perbaikan berkesinambungan dalam praktik bisnis. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam melindungi dan memelihara ekosistem di sekitarnya. Lalu yang ketiga, terdapat dokumentasi dan juga komunikasi. Kebijakan lingkungan PT SAS Internasional berfungsi sebagai panduan utama dengan peran penting dalam mencapai tujuan lingkungan perusahaan. Untuk memastikan keterlibatan seluruh organisasi, kebijakan ini tidak hanya dijaga sebagai dokumen, tetapi juga secara aktif dikomunikasikan di seluruh perusahaan. Dengan fokus pada partisipasi penuh, PT SAS Internasional mengutamakan komunikasi efektif untuk memastikan pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip serta tujuan kebijakan lingkungan, dengan menganggap peningkatan kesadaran sebagai kunci untuk implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, keterlibatan pihak berkepentingan. Sistem kebijakan lingkungan PT SAS Internasional harus memperhitungkan keterlibatan pihak berkepentingan, memastikan bahwa informasi terkait praktik lingkungan perusahaan dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Perusahaan ini juga menegaskan bahwa kebijakan lingkungan menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan seperti mitra bisnis dan pelanggan. PT SAS Internasional berkomitmen untuk berbagi informasi terkait kebijakan lingkungan dan memberikan pemahaman kepada pihak eksternal mengenai prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Lalu, apa sih rekomendasi untuk penerapan ISO 14001-2015 klausul 5.2? Rekomendasi yang dapat diajukan kepada PT SAS Internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan terkait kebijakan lingkungan yang sesuai dengan konteks organisasi, karakteristik, serta dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan, produk, dan layanan perusahaan. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem komunikasi kebijakan tersebut kepada seluruh karyawan termasuk yang berlokasi di kantor Jakarta dan lokasi proyek. Dan yang terakhir, menyediakan kebijakan lingkungan agar dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan,
seperti pelanggan, tamu, dan karyawan dengan media yang beragam seperti pamflet, penempelan tulisan kebijakan di setiap di setiap ruangan, atau tampilan di komputer dan sebagainya. Itu tadi presentasi dari kami tentang ISO 14001 2015 klausul 5.2 yaitu kebijakan lingkungan untuk perusahaan SaaS internasional. Terima kasih.